Bongsu Goropa, di video kali ini gue bakal bahas tentang rumus VLOOKUP dan juga XLOOKUP. Apa sih VLOOKUP dan XLOOKUP? Simpelnya menurut gue kedua rumus itu adalah untuk mencari data dari data referensi yang sudah ada. Dan apa bedanya? Bedanya itu ada sebuah kasus nanti yang dimana VLOOKUP itu udah nggak bisa mecahin kasus tersebut sehingga kita harus menggunakan XLOOKUP. Nah daripada pusing-pusing ya udah langsung kita aja masuk ke pembahasannya. Oke. Di sini ada dua sheet di mana ada tabel input dan juga database. Di mana tabel input merupakan nanti data-data kosong ini akan kita cari dari jenis kelamin, ID, area penempatan sekarang dan juga komisi. Sedangkan sheet database ini merupakan tabel-tabel referensinya gitu loh. Oke. Langsung aja kita cari pertama dari jenis kelamin masing-masing nama karyawan. Di sini kita masih bisa pakai rumus VLOOKUP. Oke. Sama dengan VLOOKUP, kita ketik rumusnya, buka kurung, lalu lookup value merupakan sebuah value yang ingin kita cari gitu loh. Kan kita ingin mencari jenis kelamin dari Adi Utomo. Nah, Adi Utomo ini tuh sebagai lookup value-nya. Terus titik koma atau koma tergantung bawaan Excel-nya masing-masing. Lalu tabel array-nya itu merupakan kumpulan tabel yang berisi data tersebut yang ada nama karyawan dan juga jenis kelaminnya. Itu tabel array-nya. Tabel array-nya berarti ada di database. Berarti kita blok nih nama karyawan dan juga jenis kelamin. Lalu ke bawahin aja. Cukup dua ini aja karena kita cuman butuh jenis kelamin ya. Nah, setelah kita blok, kita lock. Jangan lupa FN F4 atau F4 tergantung bawaan Excel masing-masing. Terus titik koma. Call index num ini tuh jenis kelamin atau data yang kita cari itu ada di urutan keberapa sih dari lookup value. Nah ini kan cuman ada dua tabel, dimana lookup value-nya ini di kolom pertama dan jenis kelamin ada di kolom kedua. Maka bisa kita isi kolom index num itu 2. Jadi kolom index num itu data yang kita cari itu ada di urutan keberapa sih dari kiri gitu loh simpelnya. Lalu titik koma, terus isi aja 0 sebagai true. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu kita bisa paste ke bawah, klik kanan 2 kali aja. Dan soalan pertama selesai, jenis kelaminnya sudah diketahui semua. Oke. Lalu ID. Sama kayak tadi kita masih bisa pakai rumus VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Lalu lookup value, kita ingin mencari ID dari siapa gitu loh. Dari Adi Utomo yang ini berarti. Lalu titik koma, tabel array-nya kita isi ini dari nama karyawan sampai ID. Oke. Terus kita ke bawahin, jangan lupa kita lock FN F4. Lalu titik koma, kolom indeks num-nya bisa kita isi angka 4 karena ID berada di urutan keempat dari sebelah kiri. Titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Dan lalu kita tinggal copy aja ke bawah. Nah sama dengan area penempatan, kita ini masih bisa pakai rumus VLOOKUP. Oke. Dan sebentar lagi kita bakal masuk rumus VLOOKUP, tapi kita rumus ke VLOOKUP dulu aja. VLOOKUP value-nya sama, kita nyari area penempatan dari nama karyawan, lalu tabel array-nya kita blok sampai penempatan, lalu kita kebawahin, kita lock FN F4, titik koma, lalu kita lihat penempatan berada di kolom ke-6 dari kiri, maka call index num-nya ini bisa kita isi dengan angka 6, lalu titik koma dan juga 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Lalu kita copy ke bawah lagi. Nah, oke. Nah, di sini area penempatan sekarang. Mungkin teman-teman udah langsung nyadar nih bahwa kalau misalnya kita pakai VLOOKUP bakal sama aja dong hasilnya dengan yang ini, dengan area penempatan. Karena nggak ada bedanya kan. Nah, disinilah rumus XLOOKUP bekerja. Kenapa? Karena VLOOKUP itu hanya menampilkan data dari atas ke bawah.
Sedangkan XLOOKUP nanti dia bisa menampilkan data dari bawah ke atas. Inilah keunggulan XLOOKUP dibanding VLOOKUP. Dan juga sebenarnya keunggulan XLOOKUP lainnya adalah, kan kalau VLOOKUP itu kita hanya bisa mencari data yang dimana lookup value-nya harus di kiri gitu loh, datanya di kanan. Sedangkan XLOOKUP ini bisa di mana aja. Oke, kita bisa masukkan rumus XLOOKUP. Habis itu lookup value-nya sama, Adi Utomo nih, nama karyawan. Nah, lookup array itu merupakan sebuah kolom yang berisi dari lookup value di database ini kan. Berarti yang ini nama karyawan, kita blok sampai bawah, lalu fn f4 jangan lupa untuk selalu di lock, dan return array merupakan sebuah kolom yang kita ingin tampilkan gitu datanya. Berarti kan yang ini penempatan, kita blok sampai bawah, lalu kita kunci fn f4, lalu if not found-nya titik koma, biarin aja kosong, match mode-nya juga biarin aja kosong, dan search mode-nya karena kita ingin nyari data yang terbaru kan, otomatis data terbaru itu ada di bawah, maka kita bisa pilih min 1, search last to first, mencari dari akhir ke atas gitu loh, dari bawah ke atas, sehingga muncul data baru. Tutup kurung lalu enter, dan bisa kita lihat seperti misalnya Rahmalia Putri. Area penempatannya dulu di Bandung dan sekarang di Jakarta. Lalu Ayu Jelita dulu di Bandung, sekarang di Riau. Lalu Berni Prayoga dulu di Jakarta, sekarang di Bandung. Dan mungkin beberapa ini nggak pindah, karena kalau kita lihat di database ya teman-teman, yang pindah pun hanya beberapa nih. Cuman ya segelintir orang. Jadi ya sisanya masih di tempat yang sama. Oke. Itu keunggulan XLOOKUP. Jadi dia bisa mencari data dari bawah ke atas, sedangkan VLOOKUP hanya bisa mencari data dari atas ke bawah. Nah, lalu kita masuk ke komisi, teman-teman. Nah, di komisi ini kita patokannya adalah penjualannya. Ini database-nya, bila penjualan 5 juta dapat 1% dan seterusnya. Lalu, dan di sini kita juga bisa menggunakan rumus XLOOKUP karena dalam case ini VLOOKUP nggak begitu baik gitu loh. Jadi kita menggunakan rumus XLOOKUP saja. XLOOKUP lookup value-nya berarti penjualan yang ini. Lookup array-nya adalah penjualan yang ini berarti kan. Kita lock, jangan lupa teman-teman. Return array-nya berarti di komisi. Lock lagi jangan lupa. If not found-nya biarin aja. Match mode-nya, nah kita mau gimana nih teman-teman. Misalnya penjualannya 6 juta. Mau kita taruh di 1% atau 2% nih. Ini tergantung kita nyetingnya di rumus XLOOKUP ini gimana. Misalnya kita mau yang apa ya? Ke yang kecilnya aja loh gitu. Jadi yang penjualannya 6 juta, komisinya 1%. Pokoknya sampai 10 juta gitu loh. Di bawah 10 juta maka bakal 1% terus. Maka kita bisa makainya yang min 1. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, lalu tinggal kita kopas. Nah, lihat teman-teman. Penjualan yang di bawah 10 juta walaupun itu mendekati bakal terus 1%. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya tentang rumus VLOOKUP dan juga XLOOKUP. Arufah.